Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, senang dapat kembali menjumpai saudara lewat acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Robert S. Pandiangan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Resort Mampang Perapatan, anggota PGW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 21 September 2025, yang ditulis oleh Pendeta Esi Eisen dari GKI Halimun Jakarta dengan judul Harta Duniawi untuk Kemah Abadi, yang dilandaskan pada Injil Lukas 16 ayat 1-13, dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Lukas 16 ayat 9. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, saat ini kami boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kami untuk mendengar firman-Mu, untuk menguatkan hati kami dalam perjalanan hidup. Oleh karenanya kami mohon ya Tuhan, dalam segala kekurangan kelemahan kami, mohon ampun, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan biarlah atas kuasa Roh-Mu yang kudus, kami diterangi, dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu. Terpuji Engkau dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Lukas 16 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat, dalam pengawal daripada renungan ini, Pendeta Yesi sebagai penulis renungan ini menceritakan ya bahwa beliau membaca pesan WhatsApp dari sahabatnya yang sedang mengerjakan proyek sosial kemanusiaan, yang menjelaskan kebutuhan dana untuk proyek tersebut dengan penuh harap. Dia teringat dompet yang cukup tebal di saku berisi biaya hidup untuk sebulan ini. Sesaat muncul perdebatan dalam hatinya antara keinginan untuk mentraktir diri sendiri dengan makanan enak sepulang kerja atau berbagi dana dengan sahabatnya itu. Sahabat bendahara yang tidak jujur dalam bacaan kita hari ini dipuji karena kecerdikannya dalam menggunakan harta duniawi untuk mengamankan masa depannya. Yesus hendak mengingatkan bahwa mamon yang tidak jujur atau harta duniawi hanyalah bersifat sementara. Namun kita tetap dapat menggunakannya dengan bijak untuk membangun kemah abadi di surga. Kita dapat menolong sesama, bermurah hati, dan mendukung pekerjaan kasih. Dari bacaan ini kita memahami bahwa Kristus dapat menggunakan mereka yang tampak tidak layak untuk menjelaskan arti kasih yang berhikmat. Setiap orang yang mau menggunakan harta duniawi untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama akan berbahagia. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menggunakan harta duniawi yang Tuhan percayakan untuk membangun kemah abadi? Sahabat, marilah kita meneladani bendahara yang cerdik, bukan dalam ketidakjujurannya, melainkan dalam kebijaksanaannya, menggunakan harta duniawi untuk tujuan kasih. Mari kita menjadi jalan berkat bagi sesama, demi memuliakan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami berterima kasih atas
firman-Mu mengingatkan kami, ya Allah Bapa, agar kami memakai dengan baik harta yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan untuk boleh memuliakan nama-Mu dan juga berbagi kasih kepada sesama kami, dan mereka pun bisa kenal dan memuliakan-Mu. Biarlah Tuhan, kami setia senantiasa akan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Terima kasih dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.